Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Despinaya dengan NPM A1J021006 dari Prodi Pendidikan Non-Formal, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan membahas tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Yang pertama, manajemen pendidik. Pengertian manajemen pendidik, kata manage itu sendiri berasal dari Italia manegio yang diadopsi dari bahasa Latin manager yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Sedangkan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan lainnya. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan yang merencanakan, mengelola, ataupun mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan ataupun pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Adapun tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama, tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tugas seorang pendidik yaitu tugas guru sebagai profesi. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. Kewajiban pendidik. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana baik fasilitas pendidikan. Yang ketiga, peran pendidik. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru harus disiplin dalam menaati aturan dan kode etik. Yang kedua, guru sebagai pengajar, sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing, mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa. Guru sebagai pelatih, harus memerhatikan kompetensi dasar. Guru sebagai penasihat, memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Guru sebagai model ataupun teladan yang dijadikan teladan. Guru sebagai korektor yang harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Guru sebagai organisator, mengorganisasikan segala sesuatu secara efektif dan efisien. Dan kesembilan, guru sebagai motivator yang mendorong anak didik aktif dalam belajar. Guru sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas yang memudahkan kegiatan belajar anak didik. Guru sebagai mediator, sebagai penengah dalam proses belajar anak didik. Guru sebagai evaluasi, menjadi seorang evaluasi yang baik dan benar. Guru sebagai pengelola kelas. Yang keempat, penguasaan kompetensi pendidik. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. 1. Menguasai bahan. Yang kedua, mengelola program pembelajaran. Yang ketiga, mengelola akses. Yang keempat, menggunakan media atau sumber belajar. Yang kelima, menguasai landasan-landasan kependidikan. Dan yang keenam, mengelola interaksi pembelajaran. Yang ketujuh, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, serta mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang ke-10, memahami prinsip-prinsip. Penguasaan kompetensi pendidik. Penguasaan kompetensi pedagogi, kepribadian sosial dan profesional. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 menyarankan kompetensi bagi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogi adalah kemampuan pemahaman guru terhadap
pada peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik sesama pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, kompetensi profesional adalah kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajari atau yang menjadi bidang spesialisasinya, baik penguasaan teoritis maupun praktis, kemampuan didaktis, metodik, psikologis, keterampilan perencanaan dan pengelolaan, serta kemampuan mengevaluasi hasil belajar mengajar. Yang kelima yaitu rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, kriteria dasar seleksi memiliki rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. G. Dilakukan secara objektif dan jujur, dilakukan dengan profesional. Adapun cara dan metode seleksi, yang pertama, seleksi pernyataan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, serta seleksi referensi. Rekrutmen memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi yang akan datang, serta meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi, serta membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi. Untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum, serta kewajiban sosial, serta untuk mengawali identifikasi dan penyiapan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai, dan serta untuk meningkatkan keefektifan organisasi, pencairan rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik adalah suatu penataan ataupun pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah ataupun sekolah. Yang kedua, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama, forecasting yang membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua, objektif yang merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga, ada kebijakan di sini yang berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat, ada programming yang merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah yang ketiga. Yang kelima, ada prosedur yang merumuskan langkah-langkah secara yang berurut. Yang keenam, schedule merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana langkah-langkah programming. Yang ketujuh, ada budgeting merupakan anggaran atau pembiayaan. Ketiga, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Yang kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di dalam suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Yang keempat, sistem penerimaan peserta didik baru. Sistem promosi yang merupakan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Yang kedua, sistem seleksi yang digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan nilai. Yang kedua, berdasarkan bakat, minat, kemampuan. Dan yang ketiga, seleksi berdasarkan tes masuk. Yang kelima, kriteria penerimaan peserta didik baru. Memiliki patokan-patokan yang menentukan bisa tidaknya seseorang diterima peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria acuan atau norma yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah, terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan dapat diterima. Rekrutmen peserta didik baru. Proses pencairan dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Pendaftaran peserta didik baru memiliki seleksi.
yang prosedur perekrutan peserta didik baru menurut Asmendri pada tahun 2012. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan, yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru, yang ketiga, membuat pengiriman ataupun pemasangan pengumuman, serta rapat penentuan peserta didik baru yang diterima, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Yang ketujuh, orientasi peserta didik baru yang merupakan pengenalan situasi sekolah kepada peserta didik baru. Tujuannya memiliki yang pertama, tujuan orientasi agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah. Yang ketiga, pengenalan lingkungan sekolah yang sedemikian sangat penting bagi peserta didik. A. Pemanfaatannya semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. B. Sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental, serta peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik. Yang pertama, bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai fungsi orientasi wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya. Yang kedua, bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan, dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan kepada mereka yang dibutuhkan. Bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Baiklah, itu dia presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.